kita mulai di front end dulu. Untuk strukturnya adalah di sini ada page, page, page. Setelah itu, di sini saya pisahkan komponennya itu footer, navbar, dan home. Untuk navbar dan footer ini akan menjadi global komponen yang akan ditaruh di layout. Ketika navbar dan footer ditaruh di sebagai global komponen, maka komponen-komponen yang lain atau page path yang lain tidak perlu memanggil navbar dan footer lagi. Lalu untuk home sendiri, di sini saya bagi menjadi beberapa komponen agar reusable. Apa itu reusable? Reusable adalah ketika nanti komponen-komponen yang ada di home ini mau dipakai ke komponen atau ke page lain, itu bisa tanpa harus membuat ulang dengan cara mengimpor salah satu komponen yang memang mau dipakai. Nah, lalu di sini ada folder admin atau lebih tepatnya page admin yang dimana di dalamnya itu ada page transaction. Pertama di sini ada page admin. Di sini merupakan admin menu dan segala macam yang berhubungan dengan admin. Lalu untuk transaction sendiri di sini adalah semua yang berhubungan dengan transaction, tapi di bagian admin. Jadi, pesanan sudah dibayar atau belum? Lalu pesanan sudah masuk atau belum? Itu semua ada di sini. Lalu untuk detail ini merupakan detail dari transaction client. Lalu untuk login ini untuk login admin pastinya. Terus menu sendiri ini adalah menu yang kita jual. Lalu suksesnya ketika pembayaran sukses atau transaction sukses. Lalu di sini ada transaction lagi. Transaction ini tuh merupakan lebih ke arah hampir mirip sama detail. Jadi dia ini kayak page transaksi. Dia harus masukkan nama, nomor HP, nomor meja sebelum detail. Jadi kan ini detail page ya. Kalau ini itu sebelum detail itu kita harus masukkan nomor HP, nama segala macam. Di sini masukinnya. Nah, lalu selanjutnya ada page utama yang merupakan home page. Lalu di sini ada global page dan ini untuk env-nya seperti ini hanya mengarahkan API URL localhost-nya. Nah, jadi ini untuk yang front end. Nah, kita lanjut lagi ke yang back end. Kita close all dulu aja. Yang back end ini strukturnya ada config, control middleware, models, public image, root, dan server JS. Server JS ini merupakan tempat utama kita menaruh root dan segala macam yang akan dipakai nantinya di front end. Lalu di sini dari root Outroot sendiri ini adalah tempat kita untuk meletakkan routing yang berhubungan dengan autentikasi seperti login, logout, dan lain-lain. Lalu untuk produk root sendiri di sini merupakan root atau routing yang berhubungan dengan produk. Jadi kita menambahkan produk, habis itu kita buat produk, update produk, dan delete produk. Itu ada di sini. Untuk transaction root ini adalah kita untuk mendapatkan detail transaksi, lalu status transaksi, habis itu pokoknya yang berhubungan dengan transaksi. Lalu di sini ada public image. Public image sendiri ini adalah ketika gambar itu diupload dari front end, maka dia akan terhas secara otomatis dan akan masuk secara otomatis ke public/image. Lalu di sini ada model. Model ini untuk pop model yang kita ke database. Ini untuk produk model, lalu untuk transaksi model. Lalu di sini ada middleware. Middleware ini adalah untuk membuat bearer atau sebuah
Benteng, mungkin analog seperti ini, membuat sebuah benteng yang dimana ketika user asing itu tidak mempunyai token yang sesuai dengan middleware atau tidak login, maka dia tidak akan bisa mengakses ke admin menu. Lalu di sini ada produk controller, yang dimana produk controller ini untuk mengatur bagaimana flow produk itu akan berjalan. Misalnya gimana caranya kita bisa get all produk, lalu bagaimana kita create produk, apa yang harus dilemparkan ke sisi backend. Ini merupakan lebih tempatnya aturan controller. Ini seperti namanya controller, dimana mengontrol sisi front end untuk nurutin ke sisi back end. Begitu juga dengan transaksi, ini mempunyai aturan yang memang harus dijalankan di sisi front end untuk mengindikasi sisi back end. Habis ini di sini ada database. Database ini untuk connect ke database kita. Oke, jadi itu video teknis dari rumah makan Oma.